Halo semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa menyertai kita sekalian. Salam Kristus Raja, saya Elia. Dan dalam video ini saya akan menanggapi beberapa hal atau beberapa tuduhan yang dilontarkan kepada saya dengan keji berkaitan dengan ranah apologetika saya sebagai seorang Kristen. Yang pertama adalah tuduhan bahwa saya adalah seorang Zionis. Postingan Dr. Richard di dalam podcast melalui kanal YouTube beliau, di mana saya diwawancarai di sana menjadi seorang narasumber, di mana saya menunjukkan posisi netral di dalam podcast tersebut. Dan orang-orang menuduh bahwa saya adalah seorang Zionis Israel hanya karena saya menjabarkan sejarah berdasarkan Alkitab dan juga data historis dan fakta sejarah. Saya tidak mengerti landasan apa yang mereka gunakan untuk menuduhkan saya sebagai seorang Zionis Israel. Tapi yang perlu Anda ketahui, saya bukanlah seorang Zionis. Saya adalah warga negara Indonesia yang adalah seorang pengikut Kristus. Yang kedua ialah tuduhan bahwa saya merupakan seorang pemecah belah oleh karena saya mengungkapkan pernyataan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa di dalam keyakinan lain adalah dua tokoh yang berbeda. Dalam moderasi kehidupan umat beragama, tentu saja kita tidak boleh saling memaksakan pandangan teologis kita masing-masing karena bagaimanapun kita berbeda. Saya harus mengungkapkan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa di dalam keyakinan lain adalah dua tokoh yang berbeda oleh karena jejak historis dan data sejarah di antara kedua tokoh yang diungkapkan oleh kedua keyakinan yang berbeda ini juga tentu saja berbeda, bahkan bertolak belakang. Sehingga mengenai pernyataan saya bahwa Yesus Kristus dalam iman kekristenan itu berbeda dengan Nabi Isa di dalam keyakinan lain, sama sekali tidak bermaksud untuk tujuan perpecahan. Justru dengan perbedaan ini saya mengkehendaki perdamaian, agar kedua belah pihak tidak saling memaksakan pandangan teologisnya. Karena bagaimanapun kita adalah dua hal yang berbeda, dengan iman yang berbeda, dengan sejarah yang berbeda, dengan jarak waktu yang sangat berbeda pula. Yang ketiga adalah tuduhan bahwa saya menghina nabi tertentu oleh karena komentar saya dalam postingan berikut ini. Saya pun tidak mengerti mengapa saya diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan liar tersebut. Dengan jelas di dalam komentar itu saya tidak menyebutkan nama, menyebutkan agama, atau bahkan inisial yang saya gunakan untuk merujuk kepada orang-orang tertentu. Dan lagi pula komentar tersebut ditujukan untuk seorang komentator yang menyatakan bahwa saya tidak punya isi alias isi kosong. Sehingga saya ingin menyatakan bahwa saya bukanlah pewarta atau nabi atau mungkin pendeta atau apapun itu yang tidak berisi dan tidak bermoral. Namun terlalu banyak orang yang salah memahami frasa atau diksi yang saya gunakan dalam komentar tersebut. Tapi yang paling penting adalah saya tidak melontarkan hujatan, cacian, hinaan, atau makian kepada pihak manapun, nama apapun, bahkan inisial apapun di dalam komentar tersebut. Tentu saja dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang apologis dalam ranah apologetika, banyak orang yang tidak menyukai apa yang saya lakukan. Hinaan, cacian, hujatan, fitnahan yang dilontarkan kepada saya anggap adalah sebuah hal biasa yang tidak berarti bagi saya. Oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk menjatuhkan saya dengan berbagai cara dan menghentikan penginjilan saya. Mereka menggiring opini, membuat pendapat, atau bahkan menafsirkan ucapan saya sendiri tanpa mengonfirmasi maksud dan tujuannya kepada saya. Namun meskipun demikian, itu tidak akan menyurutkan semangat saya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena bagaimanapun saya harus memberitakan ini kepada setiap telinga, agar setiap telinga mendengarkan kabar baik mengenai keselamatan yang datang dari atas. Saya tidak memaksa pihak manapun untuk percaya dengan kabar yang saya bawa, dan saya tidak menghujat pihak manapun, karena saya mengetahui dengan persis bahwa tidak ada kemuliaan Allah yang datang dari sebuah hujatan. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengkomunikasikan sesuatu sebelum menuduhkan atau melontarkan atau bahkan melayangkan sebuah tuduhan yang begitu keji. Dan untuk itu, saya tetaplah Elia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam kedaulatan Allah, bagi kemuliaan Sang Bapa di dalam Yesus Kristus dan juga kesukaan Roh Kudus. Shalom Aleichem dan Tuhan yang memberkati, sukacita dari sorga menyertai kamu dan kita sekalian.